Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari dalam persidangan kedua pembacaan pledoi atau eksepsi atas nama tersangka Johnny Gerard Plate. Dalam sidang kedua atas perkara Johnny Gerard Plate atas perkara korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G. Dalam sidang kedua pembacaan pledoi atau eksepsi atau keberatan dalam perkara Johnny Gerard Plate yang menuduh Johnny Gerard Plate melakukan korupsi sebesar 8 triliun. Setelah selesai jaksa penuntut umum membacakan dakwaan, jaksa penuntut umum lalu hakim menanyakan kepada terdakwa Johnny Gerard Plate bagaimana tanggapannya atas tuduhan jaksa penuntut umum tersebut. Lalu dijawab terdakwa Johnny Gerard Plate semua tidak benar karena semua sudah dilaksanakan sesuai aturan hukum. Melihat antara jaksa dan terdakwa saling menuduh dan membantahnya, merasa sikapnya yang benar. Maka disinilah perlu pengadilan lewat hakim memeriksa saksi yang terkait terdakwa Johnny Gerard Plate dan barang bukti untuk mencari kebenaran di ruang sidang. Pengadilan yang bisa dihadiri dari keluarga terdakwa dan keluarga saksi dan masyarakat disebut di depan umum agar semua menyaksikannya untuk menghilangkan tuduhan pemeriksa tidak objektif. Setelah selesai, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya, giliran terdakwa Johnny Gerard Plate membacakan pledoi atau eksepsi atau keberatannya, dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa Johnny Gerard Plate dan barang bukti. Selama dalam pemeriksaan tersebut, bila hakim minimal menemukan dua alat bukti nanti, maka terdakwa Johnny Gerard Plate dapat dijatuhkan hakim hukuman sesuai perbuatannya. Tetapi bila hakim tidak menemukan minimal dua alat bukti, maka hakim membebaskan terdakwa Johnny Gerard Plate sekaligus hakim merehabilitasi atau mengembalikan nama baik Johnny Gerard Plate. Lalu sidang ditutup. Setelah hakim menghukum atau membebaskan Johnny Gerard Plate, diberi kesempatan kepada kedua belah pihak selama 7 hari naik banding ke pengadilan tinggi. Biasanya kalau putusan hakim rendah di bawah separuh dari tuntutan jaksa, biasanya jaksa naik banding. Sebaliknya, bila putusan hakim terlalu berat yang dirasakan terdakwa, maka biasanya terdakwa Johnny Gerard Plate mengajukan banding. Tetapi bila putusan hakim dirasa kedua belah pihak adil, maka kedua belah pihak tidak ada mengajukan banding. Dan saat itu putusan hakim disebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau disebut inkrah. Selanjutnya terdakwa Johnny Gerard Plate masuk dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya sesuai putusan hakim. Harapan saya, semoga hakim nanti menghukum Johnny Gerard Plate secara adil tanpa berpihak kepada siapapun, hanya dapat berpihak kepada keadilan. Dalam sidang kedua atas perkara Johnny Gerard Plate atas perkara korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G. Dalam sidang kedua pembacaan pledoi atau eksepsi atau keberatan dalam perkara Johnny Gerard Plate yang menuduh Johnny Gerard Plate melakukan korupsi sebesar 8 triliun. Setelah selesai, penuntut umum membacakan dakwaan jaksa penuntut umum, lalu hakim menanyakan kepada terdakwa Johnny Gerard Plate. Setelah
Setelah selesai, jaksa penuntut umum membacakan daun jaksa penuntut umum. Selanjutnya giliran Johnny Gerard Deplee mengajukan pledoinya atau eksepsinya. Lalu hakim menanyakan kepada terdakwa Johnny Gerard Deplee bagaimana tanggapannya atas tuduhan jaksa penuntut umum tersebut. Lalu dijawab terdakwa Johnny Gerard Deplee, semua tidak benar karena semua sudah dilaksanakan sesuai aturan hukum. Melihat antara jaksa dan terdakwa saling menuduh dan membantahnya, merasa sikapnya yang benar, maka disinilah perlu di pengadilan lewat hakim memeriksa saksi-saksi yang terkait terdakwa Johnny Gerard Deplee dan barang bukti untuk mencari kebenaran di ruang sidang. Pengadilan yang bisa dihadiri dari keluarga terdakwa dan keluarga saksi dan masyarakat disebut di depan umum agar semua menyaksikannya untuk menghilangkan tuduhan pemeriksaan menghilangkan tuduhan pemeriksaan tidak objektif. Setelah selesai, penuntut umum membacakan surat dakwaannya, giliran terdakwa Johnny Gerard Deplee membacakan pledoi atau saksi atau keberatannya. Dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa Johnny Gerard Deplee dan barang bukti. Selama dalam pemeriksaan tersebut, bila hakim minimal menemukan 2 alat bukti, maka terdakwa Johnny Gerard Deplee dapat dijatuhkan hakim hukuman sesuai perbuatannya. Tetapi bila hakim tidak menemukan minimal 2 alat bukti, maka hakim membebaskan terdakwa Johnny Gerard Deplee sekaligus merehabilitasi atau mengembalikan nama baik Johnny Gerard Deplee. Lalu sidang ditutup. Setelah hakim menjatuhkan hukuman atau membebaskan Johnny Gerard Deplee, diberi kesempatan kepada kedua belah pihak selama 7 hari naik banding ke pengadilan tinggi. Biasanya kalau putusan hakim rendah di bawah separuh dari tuntutan jaksa, biasanya jaksa naik banding. Sebaliknya, bila putusan hakim terlalu berat yang dirasakan terdakwa, maka biasanya terdakwa Johnny Gerard Deplee mengajukan banding. Tetapi bila putusan hakim dirasa kedua belah pihak adil, maka kedua belah pihak tidak ada mengajukan banding. Dan saat itu putusan hakim disebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, disebut inkrah. Selanjutnya terdakwa Johnny Gerard Deplee masuk dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya sesuai putusan hakim. Harapan saya, semoga hakim nanti menghukum Johnny Gerard Deplee secara adil tanpa berpihak kepada siapapun, hanya dapat berpihak kepada keadilan. Sekian dan terima kasih.